Kita nih maksudnya. Iya, namanya lagi masuknya. Pak Nandang senang Pak. Oh, Pak Nandang berdua, Upin Ipin. Mah, iya betul makarang iya. Berdua. Iya naon lagi naon? Oh. Bupati anak-anak sareng budgetnya videonya tuh aya. Katinggalnya amarana cenah eta. Bukan di mana eta? Nuju si banget heula siga nama. Di rumah aku. Alhamdulillah, Bunda damang Bunda. UKS narepeh wae teh baceo. Suarana kakak nyambung. Oh, kareknya suara. Oh, kada nyambung. Hubunnya sareng eta na. Nah, ini sareng kieu. Abi bade izin heula. Bade kamang sayu sakedap. Beli Pak Andi. Teh kayak izin lah Panen udang bunda. Mesin cekol. Naik tekanangan repot. Biasanya kita kerajuhan ya. Aku neng jenius. Ah, Bu Neng aya. Panandang ini asalaminya tetap. Iya. Fatia sehat. Pak Agus masih bapak aja. Can ibu bidang kuliah. Tinggal katinggal. Batu muni. Katinggalku. Udah ini Katinggal heranga. Ari Pak Najib di mana? Pak Najib. Para juga iya. lagi tidak terkenal mata. Maksudnya teh di mana juga di luar Pak Najib. Ayah Bu Haji. Ayah. Karamang. Alhamdulillah. Mas, Samulina. Bu Ella kan mana Bu Eva? Bu Ella tak can ayahnya Bupati ayat. Boleh. Dia teh sen. Ibu Santi, Pak. Sebagai lepas WA. Bimbing apa? Saya itu Panandang sareng saha? Kita Kampusnya. Kan aja di papan sekaliannya di absen jadi supaya hitung nah. Panandang di sekolahnya. Tiket. Itu teh. Bagian tiket nanti. Iya, tiket. Oh, ada tuh bagiannya anak sekolah teh. Sareng Pak Hedi dari dinya. Haji anak mana? lagi di jalan. Oh, tak sareng kadinya. Baca. Euy. Kedap deh soalnya jadi jalan kan. Dari Agustina Wah, saja. Pak Andri serius? serius nah. Itu serius banget. Ya teh sigana heureunya di luhur. Tanya, Marah. Di luhur nama arah geus ya teh. Buat teh calana buat teh henteu. Pak Andri. Kita udah tadi calana sah. Curhat gitunya. Kolor Di kolor, demi gue gak bobo ya tiket sekolah aduh. Nanti lah. Kaliman kemana saya? Hidayat, Kak Iman. Bebek, Cinta. Haitun. Maksudnya Bu Haji, itu kayak bebek epan tuh. Burukeun buka. Nah, bebek nak.
bapak dan ibu-ibu sudah bisa dimulai. Pak, ya Sudah Pak. Bu, Pak. Sudah Pak. Asal masuk kelas tua. Tak, anak kakak kuliah. Iya. Dulu semuanya suara. Dari ini. Yang Pak Hendi. Pak Najib sudah Pak Najib. Mas Ari Abi aya eta. Bergerak. Sudah lagi menyimak mangga tiasa ningali tapi teu tiasa ditingali hapuntennya. Saleh. Gaim. Ah, betaninya biasa ningali tapi teu bisa ditingali gitu urang. Aduh, Saya biasa. di Kalisa Pemerintahan. Pak, mangga Pak. Ya, masih kayaknya ya. Iya. Ya, Pak, mangga Pak. mulai saja. Ya Pak, mulai saja Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pertemuan kita ini. 1, 2, 3, 4. Ini dari Ayo mau masuk ke sini. Biasanya kan ada. dari sumber belajar. Jadi bapak-bapak bisa melihat materi yang disampaikan. Ya. Ya Pak. Yang mulai Sinyal naon? terus diselesaikan dua. Yang Oh gitu tuh bakalan guna Baru belajar. Bina di kana lain. Ini tolong yang di mute dulu ya. Kalau lagi mohon maaf. Dari UDD belum baik tuan kena ieu anggur. ini mas sadar yang belum. Lela, Nurlela, Tadi we lah yang abi. Ibu Neneng Robito, Ibu Siti. Ibu Siti. Bu Dede, Pak. Apa lagi? Ya, Allah, itu sinyal juga kalau Muhammad Ya hadir Pak, hadir. belum ditutup itu banknya deh. Ayo, mohon maaf Pak. sudah penuh kecil. Ibu Dede Biaya Maria. Mohon. Hadir, Pak. Bu Siti hadir. Bu Eva hadir. Wah, bisa. Eta majikan sadar rumah lewat. Ibu Dede Maria, Ibu Dede Maria dan ditutup Suaranya, Bu. Hah? Suaranya matikan. merah gambar kita warna itu Mana suara nu merah? Matikan. Suara nu. Maria dan Ibu Mas Kadarsi. Ya saya Pak hadir. Kalau itu yang
Banget baiknya. Mana? Cukup lagi. Saya Karena ibu nawa belum jauh. Nanti bunyi mas, suaranya dimatiin dulu, dimut. Makmut teh kumaha? Makmut. Suarana di bawah. Iya, Pak. Nah, pencet Bu mutna. Kumaha atuh Pak Andri? Kan kamar Maika, mute. Ah, kalau sebut aja. Mas Kadarsi. Iya, Bapak. Tadi mau aku tidak urus sekarang. Mutna pencet Bu mutna. Oh iya, mote. Udah semuanya? Iya, kita mulai. Bapak-bapak lihat slide kedua. Ini ada definisi jumlah yang berharga. Ini angka pembaruan. Silakan bapak-bapak dari yang definisi kemar. Dari SKT, dan mana yang paling kelihatan? Coba jawaban di Ya apa gimana tuh? Jadi dari tiga itu menurut Pak Anu mana yang lebih bagus? Semuanya sih menurut saya bagus Pak, punya ada kelebihan ada kekurangan masing-masingnya. Tinggal kita telah saja semuanya satu-satu. Tapi menurut saya sih semuanya bisa ya. Jadi misalnya di Del ada dan di mana itu menurut saya ya itu lagi intinya bersama dengan itu juga akan terlibat merupakan memfasilitasi yang lainnya tinggal yang keempat mendapatkan dari komunikasi apa-apa ini lebih jelas yang bahwa yang di depan apa saja peran dan ya akan sebenarnya bagi kita sumber belajar itu lalu lanjut ke definisi yang ke jenis sumber belajar. Ai gambar labina teh aya. Jadi Dan slide ketiga. Slide ketiga. Aya Sumber belajar. saya soal tergantung Jenis sumber belajar
Iya, masuk saya by nama. design, dan ada learning resources by definition. Jadi yang pertama sumber belajar yang learning resources by design, dan yang kedua learning resources by definition. Coba silakan yang siap dibuka mic-nya. Perlu masuk, Pak. Cuma sedikit. Punten Pak, semangatnya kirang jelas ini Pak. Soalnya Kurang jelas. Halo. Ya, suara Jelas tapi mah. apa? Tadi lumayan Halo. jelas. Halo. Jelas? pindah aku mah di gunung gitu Pak. Tidak. Pak Guru, Pak. Sok Pak. Jelas? Ah ya Pak. Jelas, Pak. Ya. Pas jelas? Halo. Ya Pak, Lumayan Pak, lumayan Pak. Ya, ya, Selain pernah susah masuk, Pak. ya. Jelas? Jelas. Iya. Siap? Siapa yang jawab? Jalan. Tutup, siap? Jangan. Ya. Suaranya nggak ada. Dia dia. Amin. Saya jelas nggak? jelas Pak, jelas Pak. Jelas. Ya, kalau jelas saya terangkan aja langsung ya. Jadi jenis sumber belajar yang dirancang itu sumber belajar yang dirancang adalah dirancang khusus untuk alat di mana kita mengajar. Jadi kalau kita umpamanya orang kita akan menerangkan tentang tubuh manusia, biologi, maka dia harus menyediakan alatnya torsok. Itu yang dimaksud dengan learning resources by design. Jadi dibuat sendiri apa yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Nyarangnya deh. Sedangkan yang kedua, learning resources by design memanfaatkan apa yang ada. Jadi tidak dirancang oleh si pengajar itu, bisa kebetulan atau dicari. Contoh umpamanya seorang guru menerangkan tentang bagaimana tumbuhnya satu tanaman, berapa lamanya dari dalam tanah. Misalnya menanam kacang tanah, ya. Kacang tanah mulai ditanam berapa lama sampai berdaun. Kebetulan di pinggir sekolah itu ada kebun petani. Maka kebun petani itu dimanfaatkan oleh guru itu untuk mengamati anak kebun itu, mulai dari keluar di tanah, dimanfaatkan. Atau ibu bapak guru bagaimana caranya sidang di dewan guru PKN, maka anak-anak disuruh nonton televisi untuk meneliti. Itu kan bukan dirancang oleh guru yang mengajarkan, tapi sudah ada terlibat. Itu perbedaan antara learning resources by design dengan learning resources by design. Lanjut ke slide keempat. Slide keempat menjelaskan tentang pusat sumber belajar. Sini dalam definisi, pusat sumber belajar adalah suatu unit dalam suatu lembaga, baik di sekolah ataupun di perguruan tinggi ataupun di sebuah negara yang berperan mendorong efektivitas serta organisasi proses pembelajaran melalui penyelenggaraan berbagai fungsi yang meliputi fungsi pelajaran, belajar, pelatihan, konservasi. Jadi intinya ada yang lembaga otonom mengurus sendiri di lingkungan
satuan pendidikan atau di luar di lingkungan pendidikan yang lainnya. Contoh di sekolah SMA atau SMP ada unit organisasi yang mandiri atau otonom, mengelola sendiri, dia dibantu oleh tenaga administrasinya, peralatannya dan sebagainya. Contohnya itu perpustakaan atau laboratorium. Perpustakaan dan laboratorium itu adalah pusat sumber belajar atau sebagai pusat sumber belajar, karena pembelajaran di kelas membutuhkan itu. Tidak mungkin guru menyediakan sekian banyak buku, maka anak itu kalau butuh buku tidak mungkin di kelas itu seorang guru IPA menjelaskan tentang atau mempraktekkan materi pembelajaran, maka diadakan di laboratorium. Di laboratorium ataupun perpustakaan merupakan pusat sumber belajar di satuan pendidikan. Kalau di wilayah apa Pak? Pusat sumber belajar. Pusat sumber belajar di masyarakat atau di suatu wilayah itu adalah satuan pendidikan atau sekolah. Sekolah itu merupakan pusat sumber belajar bagi masyarakat. Jelas Pak? Jelas Pak, jelas. Ya, kita lanjut ya. Ini bentuk-bentuk sumber belajar tadi sesuai dengan definisi yang keempat ya, yang dari AET ya, AET, Education, Teknologi. Bentuk sumber belajar itu ada 4, ada 6, sama berupa pesan, berupa orang, berupa bahan material, atau peralatan, device, metode atau teknik, dan lingkungan di mana pelajaran itu. Selanjutnya slide ke-6. Bentuk jenis sumber belajar. Bagaimana bentuknya? Tadi saya sebutkan bahwa bentuk sumber belajar itu pertama orang, kedua orang, kedua bahan, selanjutnya peralatan, lalu metode dan lingkungan. Itu bentuknya. Bentuk itu apa saja fungsinya? Sekarang pesan atau message itu berfungsi sebagai informasi. Informasi yang disampaikan oleh pengajar kepada masyarakat. Bisa berupa ide, gagasan, bisa berupa fakta atau peristiwa, bisa sebagai data atau bukti. Jadi pesan yang disebarkan itu fungsinya memberikan informasi baik gagasan, peristiwa atau bukti. Tampilannya materi pembelajaran. Di materi pembelajaran itu merupakan pesan yang disampaikan oleh itu pesan. Yang kedua orang. Orang apa fungsinya? Kalau bentuk orang sumber belajar itu, nah fungsinya sebagai pengelola, penyaji dan penyimpan. Dia pengelola pembelajaran, dia penyaji bahan ajar, juga yang menyimpan bahan. Tampilannya seperti apa? Orang guru, dosen, narasumber, widyaswara, pokoknya pengajar. Nah ini yang dimaksud bentuk orang dalam yang ke-9. Yang keempat, yang ketiga bahan. Bahan itu untuk apa fungsinya? Untuk disajikan. Bahan untuk disajikan. Tampilannya seperti apa? Bisa seperti itu, masalah, rahasia. Lalu selanjutnya peralatan. Peralatan untuk menampilkan pesan yang tersimpan. Bisa berupa radio, bisa berupa televisi, komputer, untuk visual. Lalu yang selanjutnya metode. Ini prosedur yang harus dipersiapkan baik sebelum mengajar, saat mengajar, ataupun evaluasi. Ini
saya kira metode itu masih ada banyak sekali, yang pertama dari Jawa, dan yang terakhir bentuk atau jenis sumber belajar yang disebut dengan situasi sekitar di mana pembelajaran itu dilaksanakan. Bisa di ruang kelas, bisa di perpustakaan, bisa di brosur, bisa di arena terbuka atau seperti itu. Nah, itu bentuk jenis sumber belajar. Ini saya berangkat dulu saja, dan nanti akan dijelaskan. Selanjutnya peran dan fungsi sumber belajar dalam proses pembelajaran. Ini slide ke-7 ya. Slide ke-7. Pada dasarnya kita mengajar itu diawali dengan mengetahui kompetensi awal siswa. Kompetensi awal siswa itu seperti apa? Biasanya dengan cara bagaimana kita untuk kompetensi awal strategi itu dengan tiket, contohnya kalau di sekolah dasar itu siapa yang sudah tahu kota Bandung di 20 kemudian ada 5. Siapa yang pernah pakai pesawat terbang? Tidak ada. Itu kompetensi awal yang kita butuhkan. Lalu dari keadaan siswa seperti itu kompetensinya apa yang kompetensi yang diharapkan oleh kita. Kompetensi yang diharapkan oleh kita itu kalau sekarang kan ada kompetensi dasar, ada kompetensi inti dan lain-lain berdasarkan lebih tahu. Jadi kompetensi yang diharapkan itu kompetensi yang jadi standar. Biasanya di sekolah itu guru menentukan nanti siswa itu harus mencapai nilai berapa namanya. Nanti untuk raport itu kan harus mencapai rata-rata di KM ya KKM. Jadi kompetensi yang diharapkan itu KKM. Nah, untuk mencapai KKM itu melalui proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu harus menggunakan fungsi manajemen. Perencanaannya dulu membuat RPP atau RPS. Lalu bagaimana mengajarkannya harus sesuai dengan apa yang ada dalam RPP. Dalam proses pembelajaran itu menggunakan sumber belajar yang 6. Apakah ke-6-6-nya bisa 1? Nggak bisa. Tapi yang jelas ada sumber belajar pertama, ada sumber belajar sebagai penulis. Tidak mungkin dalam proses belajar itu tidak menggunakan sumber, tapi yang digunakan sumber belajar yang utama yang mana penunjang yang setelah proses pembelajaran nanti apakah belajar itu berhasil atau tidak dilihat dari kompetensi akhir. Jadi dari kompetensi awal untuk mencapai kompetensi yang diharapkan itu hasilnya seperti apa? Dia mencapai 50%, 75%, 100%, mungkin lebih dari 100%. Mungkin lebih dari 100%. Mungkin juga. Jadi kompetensi akhir itu atau ilmu pengetahuan yang didapat oleh siswa itu berdasarkan kompetensi yang diharapkan oleh guru itu mungkin lebih, mungkin kurang. Lebih contohnya, guru mengharapkan umpamanya yang guru SD itu siswa mengenal 12 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Atau 25. Ternyata setelah ditanya banyak siswa itu ada yang tahu sampai 22. Nah,
Nah itu apa namanya fungsi sumber belajar dalam proses belajar. Tentu dengan menggunakan sumber belajar yang kita pilih itu hasilnya harus lebih bagus dengan sumber belajar yang sebelumnya kita memilih sumber belajar. Ya, kira-kira bapak-bapak dibaca saja ini lalu ke ayat 9 merancang sumber belajar. Dalam merancang sumber belajar itu harus disesuaikan dengan karakteristik sumber belajar itu. Sumber belajar apakah ini bisa dipindah-pindah atau tidak, bisa dialah perang atau tidak. Tujuan pembelajaran juga tidak adalah kemampuan guru. Jangan sampai kemampuan guru menggunakan sumber belajar, tapi gurunya sendiri kurang menguasai. Contohnya, saya kurang menguasai IT. Kalau tidak ada asisten, saya jangan menggunakan ini. Karena nanti kalau menggunakan ini pasti ingat umpamanya ada gangguan, saya nggak bisa melanjutkan. Untuk sekarang ada pelajar. Dan yang keempat, sesuai dengan kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa itu yang disebut dengan tadi kompetensi yang diharapkan. Lanjut, ini yang penting. Alur merancang sumber belajar. Jadi bagaimana merancang sumber belajar apa yang akan kita gunakan. Pertama-tama kita harus mempelajari dan menganalisis kurikulum. Kurikulum itu banyak. Apa sekarang kurikulum guru? Kurikulum guru itu kurikulum guru itu apa? Kurikulum guru itu kalau setiap pertemuan ada RPP. RPP itu kurikulum. Sudah komplit sekali. Kalau kurikulum yang jangka waktunya 1 semester atau 1 tahun, itu yang disebut dengan silabi. Itu adalah kurikulum seorang guru. Berdasarkan materi kuliahnya atau pelajaran yang diambil. Kalau sekarang kepala sekolah, apa kurikulum? Kurikulum kepala sekolah itu bukan RPP, tapi perencanaan sekolah. Perencanaan sekolah itu dari mulai tenaga pendidiknya, bahan ajarnya, dan sebagainya. Selanjutnya menetapkan kompetensi siswa. Di dalam LPP itu kompetensi siswa yang akan kita ambil itu apa? Setelah menetapkan kompetensi siswa, baru kita memilih atau menentukan materi apa yang terjadi. Biasanya kita materi dulu baru menentukan kompetensi yang kompetensinya bagaimana, baru kita menentukan. Selanjutnya memilih dan menentukan jenis dan sumber belajar. Kalau sudah tahu materi bahasa yang baru kita berpikir sumber belajar apa ya. Kalau sudah menentukan sumber belajar yang digunakan, baru mengembangkan sumber belajar itu. Mengembangkan itu artinya melengkapi. Bisa tempatnya, bisa ruangannya, bisa asistennya. Jadi sumber belajar itu digunakannya harus atau ada penambahan tertentu. Dan terakhir mengevaluasi sumber belajar. Artinya sumber belajar yang sudah digunakan dalam pembelajaran tadi ada kekurangan atau tidak, sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai berarti harus diganti nanti. Atau kalau harus disempurnakan berarti harus ditambah. Nah ini alur merancang sumber belajar. Saya kira itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Yang lain-lainnya silakan baca saja Bapak, karena ini tidak ada yang harus diterangkan. Tinggal apa yang
sudah saya sampaikan tadi, mungkin ada pertanyaan atau tidak, boleh dibuka itu. Maaf Pak, saya mau bertanya. Ya, Ibu siapa ini? Bu Santi Pak. Bu Santi ya, boleh Bu Santi, Iya. silakan. Barusan kan Bapak menerangkan tentang alur merancang sumber belajar ya Pak ya. Iya, Di sana ada yang kedua tuh menetapkan kompetensi siswa setelah kita mempelajari dan menganalisis kurikulum. Yang saya ingin tanyakan kan gini Pak, kalau kompetensi siswa itu kan berbeda-beda ya Pak ya. Ya. Ya, kalau kompetensi siswa itu kan berbeda-beda. Saya ingin contoh yang spesifik. Bagaimana cara kita misalkan menetapkan kompetensi siswa, misalkan gini Pak, kita menerangkan tentang matematika misalkan gitu Pak ya, misalkan tentang matematika, tentang pecahan. Tapi misalkan si anak itu kan Pak kadang-kadang ada yang susah sekali gitu matematikanya gitu misalkan. Kalau misalkan kita ngagulung orang gitu Pak ya, jadi pembelajaran itu tidak akan pentas gitu Pak. Bagaimana nah menurut Bapak gitu dalam menetapkan kompetensi siswa yang seperti itu? Seperti di saya Pak, kan gini Pak ya. Ya segitu aja Pak. Iya. Terima kasih Ibu Santi. Jadi kita jangan melihat dari apakah itu kompetensi dasar, kompetensi dan sebagainya, itu kan hanya ketetapan masyarakat. Secara keilmuan saja atau secara umum. Contoh tadi yang itu, anak itu sulit mempelajari tentang pecahan. Nah, apakah pecahan menentukan pecahannya, apakah perkalian pecahannya, atau penjumlahan pecahan. Nah, saya yakin dalam satu kelas itu tidak semuanya telmi, ada juga yang cepat. Jadi Ibu lihat yang umpamanya lebih dari setengahnya atau 70% siswa itu sudah mengerti. Itu sudah ukuran kompetensi siswa. Kompetensi siswa itu bisa menjumlahkan pecahan. Belum semuanya, ini hanya dari 20 itu baru 15-nya Pak. Karena itu sudah berhasil mengajar lebih dari itu. Ya, bagaimana yang 5 orang lagi? Yang 5 orang lagi ini bisa menggunakan remedial atau yang 15 itu bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Lalu yang 5 orang itu Ibu berikan Ibu berikan remedial gitu. Tapi bukan supaya nilainya bagus remedial, itu remedial pengulangan khusus yang 5 orang. Nah, kalau 5 orang itu nanti baru diikutkan pada pelajaran materi selanjutnya. Mungkin itu Bu ya. Iya, saya juga seperti itu Pak di kelas, kan saya ada kelas 1 Pak ya. Karena kan hanya beberapa orang yang belum bisa membaca. Jadi terpaksa saya membedakan antara pembelajaran untuk mereka dengan yang sudah tepat gitu Pak. Jadi mereka mah dari awal lagi oleh saya gitu, di luar jam pelajaran. Iya, betul. Iya, Mbak. Terima kasih ya Pak. Iya. Ada lagi yang lainnya? Siapa yang bertanya? Muhammad Najib, siapa yang bertanya? Muhammad Najib, ya Pak Muhammad Najib, silakan. Yang lainnya ditutup ya. Begini Pak, tadi seperti yang belum memaparkan bahwa kurang jelas suaranya, kurang jelas. Ya Pak, untuk yang yang kita tadi Bapak paparkan tentang belajar itu kan ada kesulitan orang itu ya. Misalkan kalau dari hal-hal yang bersifat abstrak, contohnya seperti pengalaman, apakah bisa disebut pengalaman itu sumber belajar juga Pak? Seperti kata pepatah kan yang bilang bahwa pengalaman adalah guru yang paling karya gitu. Iya. Jadi pengalaman guru yang paling baik. Berarti nanti orang itu menyampaikan pengalamannya, ya. Berarti itu termasuknya pesan. Jadi ya pesan. Berarti yang bentuk sumber belajarnya adalah bahan ajar.
Yang menyampaikannya siapa? Guru. Ya. Sedangkan materinya yang disampaikan itu merupakan bisa ide, bisa gagasan, bisa juga pengalaman. Ada lagi? Ya. Kalau tidak ada, ada tugas. Aduh. Bapak-bapak silakan di yang terakhir itu ada outline makalah. Ada nggak? Outline makalah ada nggak? Tahu dulu Pak. Mana outline makalah sih? Outline makalah yang mana ya Pak? Ini ya. Ayo paling akhir. Yang slide terakhir. Ya slide terakhir. 27 paling terakhir. Terus 27. Outline makalah. Oh iya. Ada makalah, ada artikel, ada artikel. Iya ya. Ada, Ada apa ada? Sekarang makalah. Jadi ada yang menyebut ada makalah tipe SMP, SMA, ada makalah tipe S1, ada makalah tipe S2. Kalau makalah tipe SMA itu hanya 3 bab. Pendahuluan, pembahasan, penutup. Sedangkan untuk materi makalah tipe S1 4 bab. Pendahuluan, penjelasan teori, yang ketiga pembahasan, keempatnya tutup. Sedangkan untuk S2 itu harus 5 bab. Ada analisis. Di setelah pembahasan atau keadaan lapangan baru analisis dan terakhir tutup. Tidak jelas Pak? Sudah jelas Pak? Sudah jelas? Sudah Pak, sudah jelas Pak. Sudah jelas. Pertama pendahuluan. Kalau pendahuluan saya kira nggak usah diterangkan lagi, tapi ada 2 yang perlu Bapak ingatkan. Jadi cukup dalam pendahuluan itu tentang alat belakang, yang keduanya rumusan masalah. Rumusan masalah itu saja. Dan kalau latar belakang itu menunjukkan kenapa Bapak itu mengambil masalah itu. Lalu yang keduanya di subbabnya, di subbab pendahuluan itu cukup latar belakang dengan rumusan. Rumusan masalah itu menggambarkan apa yang akan dibahas dalam bab ini. Jelas Pak ya? Semuanya rumusan masalahnya tentang apa ada 4, maka dalam pembahasannya itu harus 4. Lalu yang bab kedua tinjauan wisata atau tinjauan teori. Bapak-bapak nggak usah banyak, ya. Ambil saja 2 teori yang memperkuat judul yang Bapak buat. 10 bab, 2 halaman, 4 halaman nggak usah. Ambil saja 2 teori yang tidak boleh 1 teori. Kalau 3 boleh, tapi kalau 5 nggak boleh. Mau buat tesis nanti. Lalu yang ketiga apa Bab 3? Jangan lupa lagi. Data lapangan Pak. Nah, data lapangan itu bukan berarti sesuaikan dengan judul. Kalau Ibu umpamanya penggunaan aplikasi ini dalam belajar jarak jauh, itu jadikan judul itu judul untuk bab 3. Jelas ya? Mana? Jadikan judul itu menjadi judul bab 3. Judul bab 3. Kalau judul lebih panjang, mungkin ini bisa bicara penggunaan belajar jarak jauh di TV, contohnya bisa. Jadi Ibu terangkan bagaimana pelaksanaan belajar jarak jauh itu, apa keuntungannya, apa kelemahannya, apa masalahnya. Itu disampaikan dalam bab 3 sesuai dengan rumusan tadi. Semuanya efektivitas belajar jarak jauh dengan konten. Yang keduanya
hambatan yang dihadapi dalam pembelajaran jarak jauh. Contohnya itu. Jadi sekali lagi bab 3 itu bukan nanti data lapangan itu memasukkan data muri, data apa, bukan itu, tapi sesuaikan dengan itu. Yang keempat, apa yang keempat? Analisis data lapangan. Analisis data lapangan. Artinya antara pelaksanaan dengan teori itu sama atau enggak? Kalau dalam teori dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh, dalam kenyataannya ternyata crowded gitu. Crowdednya karena anggapan apa? Nah itu, jadi antara kenyataan dengan teori. Itu yang dimanfaatkan analisis. Teorinya begini, lalu kenyataannya tidak sesuai atau kenyataannya lebih hasil dari sebelumnya, apa yang menunjangnya, apa yang menghambatnya. Jadi ada 3 yang harus diperhatikan dalam menganalisis. Pertama teori, terus teorinya apa? Yang kedua hambatannya apa? Yang ketiga alternatif pemecahan masalah. Alternatif pemecahan masalah itu untuk bab 4. Untuk bab kelimanya Penutup. kesimpulan dan saran. Ya penutup, kesimpulan dan saran saya kira nggak usah dijelaskan, itu mau perinter KB lah. Ya. Kesimpulan dan saran. Jelas Bu? Jelas Pak. Jelas ya? Ya Pak, jelas. Jadi minggu depan bukan lagi saya yang bicara, tapi dan Bapak. Ini ketua kelas, siapa ketua kelasnya? Ayo Kak. Pak Yogalnya ada nggak? Atau Ibu Tutu yang sering berkomunikasi saya itu dengan Ibu Mastika, ya. Buat teman-teman ini menjadi 8 kelompok, bukan 4 kelompok. 8 kelompok. Berarti satu kelompok itu paling banyak 4 atau ada yang 3, tidak boleh ada yang 2. Kalau tidak 4, ada 31. Kelompok orang. Apalagi kalau kelompoknya 1 orang berarti bukan kelompok itu. Jadi bikin makalah kelompok ya Pak? Ya, makalah kelompok, tugas kelompok. Nanti yang menyajikannya juga 3 orang atau 4 orang. Siapa yang Judulnya berbeda-beda. Ya. Lalu apa yang dibahasnya? Ya, apa yang dibahasnya? Yang dibahasnya pembelajaran dengan menggunakan media. Ya. Pertama, media yang digunakan media audio. Jelas Bu? Jelas. Ini untuk kelompok 1 nih, minggu depan menggunakan media audio. Silakan saja judulnya. Tapi judul itu minimal ada 2 variabel. Variabel ringkas dan variabel bebas. Tentunya variabel bebasnya ya audio. Itu audio, bukan audio visual, audio. Penggunaan audio dalam rangka meningkatkan apa-apa silakan. Audio. Itu artinya audio itu mendengar ya, mendengarkan. Ini yang tadi ada bunyi sebenarnya. Boleh audio penuh, boleh audio pelengkap. Audio visual. Bukan audio visual, audio Saja. Suara. Boleh audio lengkap, boleh audio sebagai untuk audio yang lengkap itu umpamanya karena ini sekarang tidak boleh sekolah ukur mengajar di tempat lain, maka ibu berangkatnya melalui radio supaya disuruh mendengarkan di rumah. Nah itu adalah audio penuh. Sedangkan audio yang sebagai kalau audio sebagai pelengkap, artinya pada saat itu dijelaskan di kelas ada keterbatasan.
Contoh umpamanya guru PPKN menjelaskan bagaimana suara Bung Karno saat menyampaikan proklamasi. Ibu umpamanya menyampaikan pesan itu nggak sama dengan Pak Soekarno suaranya, maka ibu perdengarkan suara rekaman dari Pak Karno. Atau umpamanya seorang guru itu menerangkan bagaimana suara-suara burung, suara ayam, suara bangau, suara harimau, kan nggak bisa ya. Lalu digunakan oleh ibu itu dengan merekam diperdengarkan kepada mahasiswa pada saat ini. Jelas ibu Pak? Jelas Pak. Nah, itu untuk kelompok 1 yang akan tampil minggu depan. Jadi menggunakan media audio. Untuk kelompok 2 minggu depannya lagi untuk penggunaan audio visual. Bisa didengar dengan audio. Iya. Audio visual. Jadi itu menerangkan, menjelaskan, terlihat gambarnya, juga suaranya. Ini di dalam kelas, ini bukan jarak jauh, di dalam kelas. Ini sudah banyak. Ini juga dicampur, pokoknya bapak-bapak dan ibu merekam sendiri di rumah atau di tempat rekaman bagus. Lalu nanti pada saat mengajar, ibu yang mengatakan dalam KPO, ibu ada suara motor ini. Lalu yang ketiga, itu menggunakan media online system. Online system ya. Jangan kelas. Online system itu nanti siswa disuruh mencari peristiwa, data atau sebagainya dengan menggunakan komputer. Jadi masing-masing. Dan yang terakhir dengan media instant learning. Jadi instant learning itu seperti yang saat ini. Online system aja di tempat yang tingkat SMP, SMA, SMP mungkin Pak itu mah. apa? Ya, SMP, SMA. Jadi usahakan materinya bergabungnya nanti ada yang di SMP, ada yang di SMA. Mungkin di SD juga nggak ada, tapi masih jarang. Offline. Ya, untuk nanti setiap pertemuan sebelum nanti ke pertemuan selanjutnya. Dan sekarang fokus ke kelompok 1 saja. Di kelompok 1 menggunakan media audio. Bisa audio itu ataupun audio penunjang. Tapi itu lagi, ini bukan prakteknya, tapi teorinya. Praktek. Kan nanti setelah UTS ya. Jadi ibu menjelaskan apa yang tertuang dalam makalah. Apakah perlu Pak? Tak perlu, tapi bukan data seperti menyusun skripsi atau menyusun tesis. Hanya data yang sifatnya observasi. Ya jelas? Ya Pak. Nah jelas? Iya Pak. Iya Pak. Tidak ada pertanyaan? Jelas. Ya. Enggak sampai kelompok 8 Pak. Hadir sekali gas. Ya. Sekarang kelompok 1 dan 7 aja ya. Kelompok 1 silakan mata pelajarannya apa, medianya sudah jelas audio ya. Lalu materinya materi tentang apa? Di kelas itu minimal ada 2 pelajaran. Sekarang tugas, bukan untuk tugas untuk minggu depan, tapi dibuat sekarang juga. Jadi ibu dan bapak membuat handout
atau narasi ya, dari dua slide yang akan kita. Yang pertama slide nomor 7. Sudah dilihat slide nomor 7? Yang mana slide 7? Yang mana Pak? Ada peran fungsi sumber belajar dalam proses pembelajaran. Sudah. Aduh Pak. Ya. Sudah ada ya? Fungsi Bapak. Selain itu Bapak dibacakan selain itu tapi isinya bukan dan fungsi sumber belajar Pak. Mohon maaf untuk slide yang kita terima halamannya berbeda dengan yang Belajar dalam proses pembelajaran. Iya Pak, Sesuaikan aja dengan Jadi, yang silakan halamannya bikin berbeda. narasi. Tidak usah banyak-banyak, cukup 1 lembar. Ya, peran fungsi sumber belajar dalam pembelajaran. Maksudmu peran fungsi? Yang kedua, slide 10. Bukan apa Pak? Lebih lagi Pak. Peran fungsi. Sumber belajar. Oh iya iya Pak. Selain Slide 10 apa Pak? 13 Lalu Bu. merancang sumber 13. belajar. Merancang. Ada? Perancang apa? Ada? Apa Pak? Lalu Perancang. merancang sumber belajar. Guru merancang Slide nomor 10. alur, alur, Alur merancang. alur, merancang sumber belajar. Alur berbelajar. 15. Ada Bu? Hah? 15. Slide 15. Iya. Bisa dibuka aja itunya, apa namanya, mic-nya bisa dibuka aja sekarang. Semua. 15 Bu. Tadi teh peran Itu Mas Pika. Ada? Atau Pak Busdam? Ya Pak. Yang lurah. Hadir Pak. Pak Andi mesti duduk. Ada? Ada. Ada Pak? Ada? Ada Pak. Ini lagi direkam juga Pak. alur, merancang sumber belajar. Membuat narasi atau handout dari namanya slide 10. Itu juga cukup 1 lembar. 13, 16. Jadi Bapak membuat handout atau narasi pertama dari slide 16 Bu, itu pun dan 15 Bu. slide 10. 16 ya. 16 itu bukan 15. 13 ya Pak Agus, yang 13 ya teh. Iya. 13, 16. 13-16 ya Pak ya. 13-16 nya bukan yang di HP tapi yang di laptop. Soalnya antara HP Ini ada dan laptop judulnya. tidak. Kami Peran atau fungsi sumber belajar dalam proses pembelajaran. Ada? Ya ada Pak. Ada. 16 adalah alur merancang sumber belajar. Kami Pak Agus di HP Anda. Baik 7. Mas saya kami Yang keduanya alur, fungsi alur merancang alur sumber alur merancang sumber belajar. saya UKS ini. Sudah? Halo. Karena itu waktunya udah habis nih. Pak Budi sudah menunggu. ya Pak Budi Pak Ada? sudah menunggu. Ya, Ya. Jadi Bapak-bapak bukan kumpulkan besok, tapi paling lambat setelah Jumat sudah selesai ya. Kirimkan yang kemarin karena ini mau kuliah dulu itu. membuat tugas, tapi juga ada yang tidak hadir tapi buat tugas. Pak, mohon Mohon maaf Pak, hari ini minta ya, waktu Pak. Pak. Mohon maaf Pak, minta waktu Pak. Jangan setelah sholat Jumat Pak. Kalau bisa misalkan Ya, sampai besok kalau atau Pak. bapak-bapak pokoknya Malam. jangan lewat jam 12 malam ngajar. Tah Nah, itu gitu, atuh Pak. Pak. Enggak bapak-bapak aja Pak, enggak semua Pak. Rumah Pak semua Pak. Ini Jadi sekarang mau ikut. Nah, Bapak ini Bapak dari Bu sekalian, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan semangat akan kita bertemu lagi pada pertemuan Pak dengan menjanjikan kelompok satu yang melaksanakan Ditambah ini proses pembelajaran buat narasi.
saya dengan menggunakan audio. Ini bagi-bagi. Ya. Ada petang. Membaca hamdalah. Alhamdulillah. Anu kan Alap. Masih. Makanan tilu saurang kelompok. Sudah kita tutup pertemuan hamdalah. alhamdulillah. Tapi tuh, Ini beres. tadi dikasihkan lagi. Alhamdulillah tinggal mau Nggak mau nggak ngerti, nggak mau. gua. Sembuhan ya gitu. Pasan kampus dulu pasan. Bagian kelompok